Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Kakak harap kalian sehat-sehat ya semuanya. Kalau Kak Cia sendiri kabarnya gimana Kak? Kalau aku sih puji Tuhan baik Kak. Kak Imel, apa kabarnya nih? Aku juga baik-baik aja sih Kak. Puji Tuhan banget ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, oleh karena Tuhan selalu menyertai kita, kita wajib mengucapkan syukur kepadanya atas kasih setianya kepada kita di sepanjang hidup kita ya Kak Cia ya. Benar sekali Kak Imel. Kak Cia dan adik-adik yang ada di rumah juga sangat setuju akan hal itu. Nah, kalau begitu adik-adik, karena kita hari ini diberkati Tuhan, mari kita mengangkat pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kita bernyanyi saat pagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku
adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Benar Tuhan, bahwa kami menghadap Engkau di setiap pagi kami, dan kami merendahkan diri kami karena kami tahu bahwa kami tidak memiliki arti apapun jika tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau untuk Engkau selalu menyertai hati dan pikiran kami, agar kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu seperti minggu-minggu kemarin Tuhan. Sertai kami Tuhan, berikan kami hikmat dan penyertaan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan oleh abang sekolah minggu kami atau kakak sekolah minggu kami nanti Tuhan, dan kami dengar-dengaran. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Wah, Kak Imel, hari ini cuacanya bagus banget ya. Kak Imel suka nggak sama cuaca hari ini? Ya aku suka banget Kak Cia. Tapi berhubung cuaca hari ini bagus nih, gimana kalau misalnya kita ajak sekolah minggu bermain Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Wah, ide yang bagus tuh Kak. Yuk Kak Imel sama adik-adik yang di rumah, kita ikutan yuk gamesnya Kak Imel. Ayo ya adik-adik, tapi sebelumnya kita keluar dari ibadah dulu nih. Kita ke taman bermain yang di depan gereja. Nah, adik-adik, permainannya adalah Kakak Imel akan meminta Kak Cia dan adik-adik di rumah untuk mengikuti instruksi. Ya, untuk mengikuti instruksi yang Kakak berikan. Nah, permainannya begini Kak Cia. Jadi Kak Cia dan adik-adik yang ada di rumah akan mengikuti instruksi atau apa yang Kakak Imel katakan. Jadi kalian akan melakukan gerakan. Misalnya Kak Imel bilang berlari nih Kak Cia, tertawa gitu ya. Gampang kan? Oke Kak Imel, sip lah. Nah, karena ini permainannya sudah dimengerti, tapi ada aturan yang lain. Aturannya adalah jika Kak Cia dan adik-adik di rumah melakukan kesalahan nih, tidak patuh terhadap apa yang Kakak Imel katakan, maka kalian akan dikenakan sanksi, dan kalian juga harus patuh untuk melakukan sanksinya. Sanksinya yaitu kalian akan diminta untuk bernyanyi. Gimana? Setuju? Oke, setuju Kak. Nah, oke adik-adik, sebelum kita memulai permainan, kita pemanasan dulu. Kita angkat satu pujian, kita bernyanyi When I Look. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's words and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's words and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down,
I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Nah, Kak Cia melakukan kesalahan, ya. Nah, tapi adik-adik, dari permainan yang kita mainkan tadi, Kak Imel bisa melihat sebuah kepatuhan, ya. Adik-adik adalah anak-anak yang patuh dan itu terlihat dari kalian melakukan sesuatu sesuai dengan gerakan atau instruksi yang kakak katakan. Iya Kak Emel, aku seneng deh ngelihat adik-adik sekolah minggu kita, mereka semuanya patuh-patuh loh. Mereka itu seperti cerita yang ada di Alkitab Kak Cia, seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham itu yang disuruh sama Tuhan ya Kak, yang pergi ke suatu tempat yang dia juga sama sekali belum pernah kunjungi. Nah iya, Bapak Abraham itu adalah Bapak yang taat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Dia melakukan semua perintah Tuhan dengan senang hati. Kak Cia, kamu kenapa bersedih? Iya nih Kak Emel, aku malu deh. Tadi aku gak patuh sama gerakan aku yang tadi terakhir. Oh, yang itu ya, nggak usah bersedih Kak Cia. Yang penting Kak Cia harus patuh terhadap sanksi yang udah ditentukan. Jadi karena Kak Cia melakukan sebuah kesalahan, berarti Kak Cia harus bernyanyi. Oke, Kak Emel. Nah, tapi adik-adik sebelumnya kita kembali dulu ke ruang ibadah ya. Nah adik-adik temenin Kak Cia ya, kita angkat pujian kita mau bernyanyi bersama-sama lagu Taat. Terima kasih Kak Cia sudah patuh untuk mengikuti peraturan dari permainan ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang ada di rumah udah bantuin Kak Cia ya. Nah sekarang adik-adik harus bersiap karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian ini kembali bersama-sama. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Sekali lagi, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya dalam satu minggu ini? Puji Tuhan, kabar yang luar biasa yang abang terima dari adik-adik semua. Nah, hari ini di ibadah sekolah minggu kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang di ibadah sekolah minggu. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Dan boleh Tuhan di tengah-tengah ibadah saat ini
Tuhan juga berikan kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah tolong hikmat yang daripada Tuhan boleh mengalir bagi kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami juga boleh duduk manis, diam mendengar untuk kami boleh menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati juga Bang Noven yang akan membawakannya, biarlah Tuhan Engkau saja yang dipermuliakan dan Engkau saja yang ditinggikan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan adalah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Abang tunggu ya. Sudah. Baik. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, perikopnya adalah Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Sedemikian jauh adik-adik kita membacakan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Bang Noven izin taruh Alkitab dulu ya. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Abraham? Semua kenal. Tapi di sini masih namanya Bapak Abram karena Allah belum memberikan nama yang baru saat itu. Bapak Abram diberikan perintah oleh Tuhan, oleh Allah saat itu. Bapak Abram disuruh atau diminta Tuhan, ya adik-adik, untuk pindah dari negeri asalnya yang belum tahu kondisi atau situasi negeri yang akan dituju. Adik-adik bayangin sekarang adik-adik disuruh atau diminta papa pindah ke sekolah yang baru. Tapi adik-adik di sekolah yang lama sudah punya teman yang baik, punya guru-guru yang baik. Tapi papa mama minta adik-adik pindah ke sekolah yang baru yang adik-adik belum tahu siapa temannya, siapa gurunya. Gimana adik-adik rasanya? Ya bingung, kita kebingungan. Nanti gimana ya di sana? Gimana ya di sekolah yang baru? Nah mungkin ya adik-adik saat itu juga Bapak Abram bisa berpikir seperti itu. Ya sebagai manusia dia pindah ke negeri yang baru yang tidak tahu kondisi di sana, orang-orang di sana. Tapi Bapak Abram adalah orang yang taat.
dia mau menuruti firman Tuhan, bahkan dia juga mengajak ya sepupunya, anak saudara-saudaranya, orang-orang yang ada di Haran. Haran adalah tempat tinggal Bapak Abram sebelum ia diperintahkan untuk pindah ke tanah Kanaan. Adik-adik, sungguh luar biasa Bapak Abram boleh menuruti firman Tuhan atau boleh menuruti apa yang diinginkan Tuhan, ya. Karena dia mengimani bahwa Tuhan akan memberikan janjinya. Adik-adik, sesuai tema hari ini adalah apa sih patuh? Bang Noven tadi bicaranya patuh. Apa ya patuh itu? Nah, menurut Kejadian 6 ayat 22, patuh dalam pengertian rohani adalah tunduk terhadap semua kehendak Allah. Jadi apapun kehendak Allah. Contohnya adalah 10 perintah Tuhan. Ya, itu seperti kehendak Allah. Kehendak Allah yang apapun bentuknya, firman Tuhan yang hidup itu kita tunduk. Tunduk berarti kita juga harus melakukannya ya adik-adik. Itu menurut Kejadian 6 sampai 22. Apa aja contohnya? Yang pertama adalah mendengarkan dan melakukan perkataan orang tua adik-adik. Ya, misalkan papa dan mama minta tolong sama adik-adik untuk membantu membersihkan rumah atau membantu minta adik-adik misalkan pergi ke warung ya, atau menyuruh adik-adik untuk belajar ya. Padahal belajar adalah untuk kebaikan adik-adik juga, supaya adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah ya. Jadi perintah orang tua adalah perintah yang baik untuk adik-adik ya. Disiplin yang diberikan orang tua adalah perintah yang sesuatu yang baik untuk adik-adik nantinya. Jadi tugas kita adalah dengarkan dulu. Contoh misalkan Bang Noven, misalkan mamanya Bang Noven manggil, dengarkan, iya mah, iya pa, dengarkan dulu ya. Tahap pertama adalah dengarkan dulu apa yang diminta orang tua kita. Dengar baik-baik ya, jangan membantah, jangan melawan, jangan menyela sedikit pun. Ya, dengarkan dulu apa yang diminta orang tua. Nah misalkan Bang Noven tolong bantu mama ya, misalkan seperti itu. Sudah mendengarkan, menyimak, mengerti, baru kita lakukan apa yang diminta orang tua kita adik-adik ya. Ingat ya, yang pertama ini kalau adik-adik bisa lakukan, wow luar biasa adik-adik. Ya, berarti adik-adik sudah menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Nah, selain itu gak cuma orang tua adik-adik, sama Tuhan juga kita harus tunduk. Contohnya apa? Ya, melakukan 10 firman Tuhan juga bisa adik-adik. Ada 10 firman Tuhan ya, dalam perjanjian lama ada yang hafal? Puji Tuhan hafal ya. Salah satunya apa? Kuduskanlah hari Sabat. Nah artinya apa? Adik-adik harus pergi ke gereja, adik-adik harus rajin sekolah minggu ya. Apalagi firman Tuhan yang lain banyak adik-adik ya. Alkitab itu yang tebel itu semuanya firman Tuhan. Artinya kita harus melakukannya. Seperti yang Bang Noven bilang, dengarkan dulu, simak baik-baik, jangan mengelak, jangan melawan, jangan membantah. Setelah mendengarkan, kita terima apa maunya Tuhan, baru kita lakukan. Tapi kalau lakukan firman Tuhan, kita bukan mendengar langsung ya secara fisik Tuhan ngomong apa, bukan. Tapi dengan cara apa? Betul, membaca Alkitab. Ya, kita baca dulu adik-adik. Kita baca pelan-pelan, kita rasakan ya. Kita rasakan apa itu, kita pahami apa maunya Tuhan ya adik-adik. Dari situ contoh misalkan yang tadi abang bilang 10 firman Allah misalkan ya, diambil dari firman Tuhan yang nomor 4, kuduskanlah hari Sabat. Kita baca, oh berarti kita harus ke gereja ya kan, harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan. Gak boleh tuh saat ibadah sekolah minggu adik-adik malah main-main, adik-adik malah pergi jalan-jalan, bukan ya. Tapi kita harus ke gereja, harus ibadah sekolah minggu. Contoh lagi misalkan
firman Tuhan yang ke-6 atau ke-7. Jangan mencuri. Ya sudah, adik-adik jangan mencuri. Kita baca, oh jangan mencuri. Kenapa ya nggak boleh mencuri? Karena itu adalah perbuatan yang dosa. Sudah kita dengar, sudah kita simak, baru kita lakukan. Contoh jangan mencuri yang kecil yang bisa kita tidak lakukan adalah mencontek adik-adik. Nggak boleh yang mencontek di sekolah ya. Iya, nah itu adalah semua perintah Tuhan. Jadi tipsnya adalah untuk patuh yang pertama, dengarkan dulu baik-baik, simak baik-baik. Setelah kita terima, baru kita lakukan ya, baik kepada orang tua dan kepada Tuhan. Nah adik-adik, Bang Noven, bagaimana ya supaya aku bisa melakukan patuh? Gampang caranya. Yang pertama adalah mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Adik-adik, Tuhan sudah membuat firman. Nah firman tersebut adalah rancangan yang akan ke depannya. Kita harus mengimani bahwa itu baik. Jadi kalau kita berpikir rancangan atau firman Tuhan itu baik, kita otomatis melakukan enggak? Sesuatu yang baik akan diberikan kepada kita? Akan kita lakukan tidak? Iya, kita lakukan ya adik-adik. Contoh nih, dalam kitab yang tadi kita baca ya, Kejadian 12 ayat 2 contohnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan kepada Bapak Abram, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wow, rancangan Tuhan yang indah ya adik-adik, yang baik untuk kita. Artinya ketika rancangan Tuhan, firman Tuhan itu baik, maka kita otomatis akan melakukan. Bener gak? Bener gak? Bener atau enggak? Bener atau bener? Bener ya. Kalau sesuatu yang baik maka kita akan kerjakan. Siapa sih yang gak mau baik-baik ya adik-adik? Iya begitu. Jadi kita harus mengimani bahwa Alkitab itu adalah rancangan Tuhan yang paling terbaik. Udah paling lagi. Ya. Jadi siapa yang gak mau sih? Ya kan? Abang Noven mau kok. Kuncinya apa? Patuh dan melakukan. Wah luar biasa adik-adik. Siapa yang mau coba angkat tangan dulu? Oh iya, semua mau, puji Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah mengimani, kita punya kekuatan untuk melakukannya. Lalu yang kedua, apalagi ya? Sambil apa dibacanya? Menanti janji Tuhan adik-adik. Ya, janji Tuhan bagi kita itu banyak. Sekarang gini, kalau orang sedang menunggu janji, kita seneng nggak? Aduh, misalkan gini ya, papa mama janji untuk belikan misalkan baju baru buat kita, ya. Adik-adik tanpa mama papa suruh, pasti kita melakukan yang terbaik, ya. Melakukan apa yang diminta papa mama kita. Sama adik-adik, ketika Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah bagi kita, sambil kita menunggu pasti kita punya inisiatif untuk melakukannya. Melakukan apa? Kehendak Tuhan adik-adik. Ya, jadi kita harus yakini bahwa janji Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, janji Tuhan yang baik, janji keselamatan tentunya ya. Janji upah kita di surga ya. Jadi tapi bukan berarti kita berbuat baik kita masuk surga. Bukan ya adik-adik. Yang abang tekankan adalah ketika kita sambil menunggu janji Tuhan, pasti otomatis ya kita punya inisiatif untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, poinnya di situ ya adik-adik, jangan sampai salah. Mengerti? Oke? Oke. Ya, seperti yang Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan menjanjikan bangsa yang besar, bahwa Bapak Abram akan menjadi Bapak yang besar. Ya, nah, tapi Tuhan tidak minta untuk Bapak Abraham tunduk, karena Bapak Abraham sudah mendengar janji itu, maka dia punya inisiatif melakukan dan
tunduk akan perintah Tuhan. Seperti itu yang tadi abang bilang ya. Kalau kita sudah mendengar, kita juga harus punya inisiatif untuk melakukan atau mendengarkan tunduk terhadap firman Tuhan tersebut. Ya, jadi ada dua. Kita hari ini belajarnya ada dua hal supaya kita bisa patuh. Yang pertama adalah mengimani bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, jadi kita punya power untuk bisa melakukannya. Lalu yang kedua, sambil menanti janji Tuhan, artinya kita semangat, kita punya inisiatif yang tinggi melakukan dan tunduk kepada firman Tuhan. Wah, sekarang Bang Noven mau tanya, siapa yang mau patuh? Siapa? Wah, semuanya ya mau patuh ya. Semua mau tunduk kepada orang tua dan kepada Tuhan. Bang Noven juga mau adik-adik. Bang Noven juga mau punya inisiatif untuk tunduk kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini ya. Semoga kita semua bisa melakukan firman Tuhan ini ya. Jadi kita patuh dengan dua cara, oke? Kita patuh dengan dua cara. Baik, Bang Noven sudah selesai memberikan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita melakukannya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang indah yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mulai hari ini mau menjadi anak yang patuh, mau menjadi anak yang tunduk baik kepada Tuhan dan orang tua kami. Kami mau mendengarkan dulu, menyimak dulu, baru melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kehendak orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hanya Tuhan saja yang menolong kami dan melalui itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan banyak orang melihat kami anak yang patuh dan banyak orang melihat anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang patuh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, mampukan kami ya Tuhan. Dan semuanya hanya kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu dan Kak Cia, kita diberkati banget ya dengan firman Tuhan hari ini ya Kak Cia ya. Kita melihat sosok Bapak Abraham yang sangat patuh mematuhi semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Terus dia gimana Kak Cia? Iya bener banget Kak Imel, kita juga harus patuh ya adik-adik. Kita juga harus membaca firman Tuhan, berdoa, rajin ibadah sekolah minggu, patuh perintah mama dan papa. Iya, nah adik-adik sekolah minggu kita juga harus mengikuti semua yang Tuhan katakan ya, dengan sukacita, tanpa harus marah, sedih gitu. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan juga, kita juga harus patuh untuk mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh mempersiapkan diri untuk mengumpulkan persembahan, atau persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja ya adik-adik. Yuk kita angkat pujian kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Oke. Dengar-dengaran, turut orang tua seperti Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masa
kita sudah mengumpulkan persembahan, sekarang kita berdoa untuk doa persembahan kita. Setelah itu kita nanti berdoa doa Bapa kami. Ya, doa persembahannya dipimpin oleh Kak Cia. Oke, yuk adik-adik, kita duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sertai kami. Dan inilah persembahan yang boleh kami berikan yang terbaik dari kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dapat membangun juga rumah ibadah-Mu Tuhan. Berkati kami, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, pendidikan kami, keluarga kami, teman-teman kami juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersatu doa Bapa kami, kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, dan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian untuk menjadi alatnya Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua makhluk dan pada setiap bangsa di dunia ini. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini, kita katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kak Cia. Tuhan Yesus memberkati Kak Imel semuanya.